Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya mau sharing membuat aplikasi berbasis website di mana kita menggunakan Shiny, ya, Shiny Python. Ya, kita menggunakan namanya Shiny Python, ya. Kita akan coba buat aplikasi seperti ini aplikasinya. Mana ya? Nah, ini aplikasinya. Jadi aplikasi ini ya, tampilan website ini aplikasi. Ini contoh aplikasi yang sederhana. Dia menampilkan tulisan, menampilkan data tabel. Jadi aplikasi ini dibuat menggunakan Shiny Python. Teman-teman bisa lihat referensinya nih, Shiny for Python, ya. Jadi Shiny for Python, ya. Jadi Python versi Shiny seperti itu dia. Nah, jadi aplikasi ini ya itu menggunakan ini dia. Tadi saya mau nunjukin. Nah, ini dia. Menggunakan nama media, bisa dikatakan media sih ya. Namanya itu Shiny Live. Jadi Shiny Live itu semacam framework ya. Jadi Shiny Live ini media yang bisa digunakan untuk berbagi, untuk sharing aplikasi Shiny Python yang kita buat. Contohnya seperti ini. Saya coba aktifkan internetnya dulu. Ya. Oke. Sedang proses dijalankan. Kita tunggu dulu. Nah, oke, sudah. Jadi di sini sebenarnya, nah ini. Jadi ini namanya shinylife.io ya. Jadi di sini tersedia berbagai contoh aplikasi Shiny for Python ya. Kodenya bisa teman-teman ambil ya. Teman-teman bisa lihat nih basic app. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini dia seperti ini, nanti akan muncul. Jadi setiap bagian ini aplikasi-aplikasinya. Nah, jadi kode program ini Python versi Shiny seperti itu dia. Teman-teman bisa lihat map misalkan. Ini kode map, maka akan muncul aplikasinya di sebelah kanan. Lagi proses. Nah, ini dia muncul kan? Dia akan muncul peta. Oke. Nah, jadi ini berbagai contoh aplikasi Shiny for Python. Nah, gimana kalau kita mau membuat aplikasi Shiny Python sendiri? Teman-teman bisa buat halaman baru ya. Di sini open file. Nah, ini dia. Teman-teman bisa apa namanya? Ya, bisa membuat aplikasi di lingkungan ini. Seperti itu dia. Ya, teman-teman tinggal ganti-ganti. Nah, saya sudah membuat aplikasi. Ya, saya hapus saja dulu. Saya mau membuat aplikasi versi saya sendiri. Aplikasinya seperti apa yang mau saya buat? Seperti ini. Nah, ini dia. Aplikasi seperti ini yang mau saya buat, ya. Jadi, saya sudah menyiapkan kodenya. Jadi ini kodenya ya. Kodenya ini kodenya saya buat seperti ini, ya. Tinggal di copy. Tinggal saya pindahkan di sini. Di Shiny Live tadi, ini namanya Shiny Live ya. Oke, coba kita eksekusi. Sedang proses ya. Nah, di sini dia sebenarnya kita memerlukan gambar ugi.png. Dia mau membaca gambar, kan di aplikasinya tadi ada gambar ya. Jadi kita masukkan dulu gambarnya. Di sini pilih load a file from this. Nama gambarnya itu nih ugi. Nah, sudah dimasukin ya. Sekarang kita pilih ini. Nah, berhasil ya, berarti sekarang berhasil. Nah, sekarang kita perlu data tabelnya. Namanya data underscore CSV. Ya, ini ekstensinya CSV juga. Jadi kita load juga datanya. Sekarang kita eksekusi. Nah, berhasil kan muncul nih. Nah, ini dia. Jadi cara buat aplikasinya dia secara online ya. Oke, seperti itu dia. Nanti saya coba tunjukin
cara membuatnya menggunakan ini dia, Visual Studio Code. Habis ini saya tunjukin. Nah ya, seperti ini. Nah, aplikasi yang sudah kita buat ini bisa kita share, kita dapatkan linknya, ya, dan kita bisa share linknya ke kawan-kawan sehingga kawan-kawan bisa mengakses aplikasi kita. Caranya gimana? Teman-teman tinggal pilih share ini, ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bagian yang editor URL. Kalau teman-teman pilih ini, kita coba copy, maka hasilnya seperti ini dia. Hasilnya coba kita cek ya. Maka jadi seperti ini hasilnya. Jadi di sebelah kirinya ada bagian kode, ada bagian datanya, ada bagian gambarnya. Atau teman-teman mau share tapi yang tanpa ada terlihat kodenya, teman-teman tinggal pilih yang ini ya. Kita copy yang ini, kemudian coba kita paste di sini. Maka bagian kodenya nggak ada lagi. Jadi yang ditampilkan hanya aplikasinya aja. Sedang proses, tunggu dulu ya. Nah, itu dia kan. Jadi dia tidak muncul kodenya, seperti itu dia. Nah, sayangnya kalau kita mau share ya, kodenya ini panjang teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Coba kita copy URL-nya, kita copy, kita pindahkan di sini. Nah, panjang nih. Tuh. Kan panjang kan tuh. So, panjang. Ya, ada panjang nih tuh. Nah, teman-teman, dari informasi di sini, kita sebenarnya teman-teman mungkin tahu lah namanya Bitly ya. Nah, Bitly ini kan bisa memendekkan URL-nya, disingkat lah seperti itu. Nah, ternyata di Bitly itu punya kelemahan. Dia kisarannya itu tidak lebih dari 4000 byte nih kan. Oh, ini di Twitter ya. The maximum length of URL is about 4000 byte. Jadi kalau dia tadi berapa? Tadi kita share kita lihat pas kita mau sharing aplikasinya. Nah, panjangnya ternyata 453.000 bytes. Maka kemungkinan di Bitly nggak bisa nih. Coba kita create new link, pilih link, kita coba paste linknya di sini. Dah, coba kita create. Berhasil nggak dia? Kita coba create ya nih, create. Kita coba, apakah berhasil? Nah, nggak berhasil. The bit link destination is invalid. Kenapa? Mungkin tadi referensi dari website Shiny ternyata if you use Bitly, the maximum length is 2000 byte. Jadi nggak bisa dia seperti itu. Jadi solusinya gimana? Nah, solusinya kalau jadi teman-teman, solusi dari saya itu, saya buat ini. Nah, saya punya alamat nih, startcall, Shiny, one, link aplikasi. Jadi, kode Bitly-nya kan panjang, tapi saya udah buat ini. Nah nih, saya letakkan URL dari aplikasi Shiny yang panjang tadi yang 400 ribuan itu dalam sini. Nah, ini dia. Saya buat di sini. Nah, ini dia. Jadi saya coba linkkan, saya coba buat halaman website yang ada link untuk menghubungkan ke aplikasi Shiny. Nah, ini kan panjang. Nah, ini kode ini saya simpan namanya link_aplikasi.html. Nah, kemudian saya letakkan itu di alamat ini dia. Startcall Shiny 1 link aplikasi. Sehingga kalau kita akses langsung alamatnya ke sini. Nah, ini dia. Sorry, nih. Nah, jadi dia masuk ke sini dulu. Nah, sebelum menuju ke aplikasi Shiny saya, akan singgah ke sini dulu. Baru kita klik, maka akan menuju ke aplikasi Shiny kita. Nah, seperti itu cara mengakalinya. Karena kalau kita share linknya langsung, link yang 400 ribuan byte tadi, kalau kita mau share di Facebook, di Twitter, itu nggak bisa. Makanya kita perlu menggunakan link eksternal gitu. Nah, link eksternal tersebut sebenarnya dia menyimpan link URL dari aplikasi Shiny-nya. Nah, seperti itu dia. Nah ya, kira-kira seperti itu strateginya. Kemudian, nah kita coba, tadi kan kita menjalankan
aplikasi Shiny Python-nya menggunakan Shiny Live ya. Nah, ini dia menggunakan Shiny Live. Nah, kita coba menggunakan visual ini. Ini kan ada visual nih. Seperti ini kan. Nah, ini kan saya buat menggunakan visual. Jadi, saya membuatnya di sini. Di Shiny Python latihan nih, my app. Jadi nanti dia mengaksesnya di sini. Nah, ini dia. Oh, ini. Oh, jadi kita harus aktifkan dulu ya. Berarti kita aktifkan dulu, kita run dulu ya. Command prompt. Ya. Kita masuk ke halaman sini. D Shiny Python. Oke. Berarti kita sekarang masuk ke D, kemudian Shiny, CD Shiny. Bu, suaranya kecil dikit, Bu. Kemudian CD Shiny Python, kemudian CD latihan 1, kemudian CD latihan 1 masuk ke dalam CD my app. Nah, ini dia kan, dir. Kita bisa lihat tuh filenya, ada app. Jadi ini namanya app.py. Nah, gimana cara menjalankan aplikasi Shiny-nya dari Visual Studio Code-nya? Coba kita lihat ya. Coba kita cek referensinya. Python, Shiny Python. From Visual Studio. Nah, ini kan. Lihat. Nah, ini kan ada nih kan. Kita coba lihat referensinya. Oke, seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba jalankan ya. Shiny run reload ya. Seperti itu coba ya. Shiny run reload. Jalan nggak dia ya? Coba ya. Kita pilih di sini Shiny run reload. Gitu kan? Nah, kita cek apakah jalan. Coba kita cek. Nah, jalan. Seperti itu dia. Jadi dia selain dia menjalankan aplikasi Shiny Python-nya di Shiny Live tadi, Shiny Live itu yang ini, bisa juga dijalankan, ya ini dijalankan di dalam ya, seperti itu ya. Melalui kita menggunakan Visual Studio Code, seperti itu dia. Ya tadi, seperti tadi ya langkah-langkahnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sebenarnya nanti kita bisa banyak membuat berbagai aplikasi ya. Karena referensinya sudah ada, kita bisa membuat peta. Dan di sini dan kalau kita menggunakan Shiny Python ini, dia nggak disconnected gitu. Kalau kita menggunakan Shiny yang biasa itu sering disconnected. Contohnya seperti ini. Saya ada membuat aplikasi juga berbasis Shiny, tapi dia landasannya menggunakan R. Dia sering disconnected dia. Nah, ini contohnya nih, try online. Dia ini sering disconnected. Nah, ini. Ini aplikasi Shiny juga, tapi dia bukan berlandaskan Python, tapi berlandaskan R. Nah, kelemahannya di sini, dia sering sering disconnected, seperti itu. Dia kadang-kadang dia terputus koneksi. Nanti kita ulang lagi, reload lagi. Nah, kalau menggunakan Shiny berbasis Python ya, Shiny Live itu dia belum pernah saya temui dia disconnected. Jadi menurut saya ini nggak terputus-putus ya, karena saya belum mengalaminya. Seperti itu dia. Dan sekarang mungkin lagi dalam proses pengembangan juga ya, supaya lebih banyak fitur-fiturnya yang bisa dibuat. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.